saya Wina Puspitasani dengan NIM 860362829. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah pondasi penting mengenai pilar-pilar pendidikan di era digital. Pendidikan pada hakikatnya bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, pendidikan dihadapkan berbagai masalah atau isu-isu kontemporer, mulai dari ketimpangan teknologi hingga etika dalam penggunaan teknologi. Era digital di sini menuntut untuk pembaruan makna terhadap pilar-pilar pendidikan agar tetap relevan dan tidak menghilangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan. Kata pilar di sini bukan hanya sekedar kata pilar atau berarti tiang mati saja, tetapi kata pilar di sini berarti sebagai dasar atau penyangga sekaligus penguat seluruh sistem pendidikan. Sehingga ketika pilarnya runtuh, maka karakter bangsa Indonesia itu akan ikut runtuh atau rusak. Dalam konteks lain, UNESCO merumuskan ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama ada learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, yang berarti adalah belajar untuk melakukan. Yang ketiga ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Yang terakhir ada learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Selain itu, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, merumuskan ada 3 pilar pendidikan yang disebut trilogi pendidikan. Yang pertama ada Ingarso Sung Tuludo, yang berarti di depan memberikan teladan. Peran guru di sini adalah memberikan contoh yang baik, memberikan perilaku yang baik agar bisa ditiru atau dilakukan oleh peserta didik. Jangan melakukan kebiasaan yang buruk. Contohnya, penggunaan gadget atau penggunaan HP secara berlebihan atau sering itu bisa menjadi pemicu keinginan anak untuk meniru kebiasaan tersebut. Peran orang tua juga bisa menjadi role model bagi peserta didik ketika berada di lingkungan rumah, ya. Penggunaan gadget secara berlebihan oleh orang tua juga bisa berdampak negatif atau ditiru oleh anak-anak atau peserta didik. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, di tengah membuat semangat, ya. Peran guru di sini bukan hanya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi di sini sebagai motivator atau pemberi motivasi kepada peserta didik agar mampu atau mau mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberikan dukungan. Peran guru di sini adalah memberikan kepercayaan dan dukungan agar peserta didik mandiri dan mampu mengembangkan potensinya, atau memberikan ruang kebebasan bagi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Lantas, bagaimana relevansi 3 pilar tersebut di era digital pada saat pembelajaran berubah ke daring, padahal peserta didik kita didominasi oleh anak-anak yang disebut Gen Alpha dan Gen Z. Oleh karena itu, mari kita bedah tantangan dan relevansinya. Tantangan pertama, Ingarso Sung Tuludo dalam literasi digital. Saat ini, ruang kelas berpindah ke ruang digital. Tantangannya, guru seringkali mengalami technological lag atau gegap teknologi dibandingkan siswanya yang digital native atau bisa menggunakan teknologi. Relevansinya bagaimana? Teladan saat ini bukan hanya sekedar cara bicara di depan kelas saja, tetapi bagaimana guru mencontohkan etika digital, atau bagaimana guru memberikan contoh cara berkomentar yang baik, cara menyaring hoax atau bijak menggunakan AI.
Guru juga harus menjadi teladan literasi digital pada saat pembelajaran daring. Tantangan kedua, Ing Madya Mangunkarso dalam pembelajaran daring. Belajar lewat Zoom atau Google Classroom memicu isolasi mandiri dan penurunan perhatian. Tantangan guru di sini adalah membangun keterlibatan. Bagaimana relevansinya? Guru harus mengubah peran diri dari sumber satu-satunya pengetahuan menjadi fasilitator pengetahuan. Guru harus hadir di tengah-tengah ruang diskusi virtual untuk memancing pemikiran kritis, bukan sekedar memberikan tugas yang menumpuk dalam bentuk tulisan atau PDF saja. Tantangan ketiga, Tuturi Handayani versus karakter peserta didik. Kebebasan akses internet akan membuat anak menjadi kecanduan internet atau kecanduan HP. Disinilah peran guru harus menerapkan Tuturi Handayani dengan memberikan kemandirian belajar atau memanfaatkan teknologi untuk riset saja, namun tetap memberikan scaffolding atau pengawasan dari belakang agar karakter humanis siswa tidak tergerus oleh algoritma digital. Yang terakhir, tentang refleksi bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Pada tahun 2026 ini yang didominasi oleh anak-anak Gen Alpha dan Gen Z, pendidikan kita sedang mengalami darurat literasi. Banyak kekerasan cyber hingga hilangnya sopan santun peserta didik. Permasalahan ini sebenarnya berakar dari pengabaian kita terhadap pilar-pilar yang seharusnya diterapkan. Pilar-pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar kecanggihan teknologi, namun lupa akan memanusiakan manusianya. Di sini pilar Ki Hajar Dewantara terbukti sangat kontekstual, karena teknologi di era digital hanyalah alat, sedangkan roh dari pendidikan itu sendiri adalah hubungan humanis antara guru dan murid. Dengan menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara yang adaptif terhadap perkembangan zaman, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga kaya akan karakter atau berkarakter baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pemahaman dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.